Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Angguna Farismayanti dengan NPM 2214071020. Saya akan mempresentasikan materi tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin, di mana tugas ini termasuk dalam mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Mareli Telaumbauna SPP MSc. Baik, pertama itu ada pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari penggunaan motor bakar sangatlah luas baik dalam penggunaan sebagai transportasi ataupun sebagai alat-alat penggerak lainnya. Motor bakar sendiri itu di sini yang paling terkenal itu ada dua macam, yaitu motor bakar bensin dan juga motor bakar diesel, di mana pada materi kali ini saya akan membahas tentang motor bakar bensin, di mana motor bakar bensin sendiri itu dibedakan menjadi dua jenis, dan dapat dilihat dari proses pembakaran bahan bakarnya, yaitu motor bakar bensin 2 tak atau 2 langkah dan 4 tak atau 4 langkah. Kedua jenis motor bakar bensin tersebut termasuk dalam motor dengan pembakaran dalam, di mana pembakaran dalam itu campuran antara bahan bakar dan udara. Proses pembakarannya terjadi pada ruang bakar. Tetapi dari dua jenis motor bensin tersebut pasti memiliki perbedaan dalam jumlah proses perputaran pistonnya. Di mana pada motor 2 tak hanya memiliki 2 kali putaran engkol di setiap proses pembakaran bahan bakarnya, yaitu pada proses hisap dan proses buang itu terjadi secara bersamaan, di mana hal itu terjadi pada saat piston tuh turun ke bawah atau menuju titik mati bawah. Sedangkan pada langkah kompresi dan langkah bakar itu atau langkah usaha itu tuh terjadi bersamaan pada saat piston itu menuju titik mati atas. Kemudian untuk motor bensin 4 tak itu memiliki 4 langkah piston di setiap siklus pembakarannya, beda dengan 2 tak tadi yang hanya memiliki 2 langkah, di mana setiap satu langkahnya itu hanya terjadi satu tahapan, yaitu pada langkah pertama itu langkah hisap, kemudian yang kedua kompresi, yang ketiga itu pembakaran atau usaha. Pada saat proses usaha atau proses bakar itu, itulah yang menghasilkan tenaga mekanik untuk penggerak mesin. Dan yang langkah keempat yaitu langkah buang, di mana langkah buang itu menghasilkan atau pembuangan sisa bahan bakar yang terjadi karena proses pembakaran atau proses usaha tersebut keluar melalui katup buang dan menuju ke yang biasanya kita sebut dengan knalpot. Nah, itu adalah sisa pembakaran yang terjadi. Kemudian biasanya proses pemasukan bahan bakar dan campuran dengan udara itu menggunakan suatu komponen yang disebut dengan karburator. Karburator sendiri itu untuk mengatur tekanan pada saluran masuk karburator akibat buka tutup throttle, yaitu karburator tutup throttle, dan naik turunnya putaran mesin akan mengatur naik turunnya juga jarum skep untuk mengatur jumlah bahan bakar yang dikeluarkan. Karburator juga itu memiliki sebuah filter udara yang mempengaruhi tekanan vakum pada karburator biasanya, sehingga itu juga akan mempengaruhi jumlah bahan bakar yang akan dikeluarkan. Kemudian pada proses pembakaran ini kan pasti kita menginginkan sebuah pencampuran bahan bakar dengan udara itu memiliki hasil yang baik dan efisien, gitu kan. Hal itu juga dapat dipengaruhi oleh beberapa komponen-komponen yang berada pada karburator itu sendiri, gitu kan, yang membuat proses tersebut menghasilkan campuran yang baik. Baik, berikut adalah beberapa komponen yang terdapat pada sistem penyaluran bahan bakar bensin. Yang pertama itu ada tangki bakar, di mana tangki bakar ini
biasanya terbuat dari plat baja tipis. Di di dalamnya tuh biasanya terlapisi oleh anti karat, di mana anti karat itu biasanya berfungsi sebagai agar tidak memudahkan kerusakan pada tangki. Berikut adalah ilustrasi dari komponen tangki bahan bakar. Yang pertama itu sebelah kiri ini ada terdapat lubang masuk bensin, di mana lubang masuk bensin itu biasanya digunakan untuk jika kita ingin mengisi bensin atau mengisi bahan bakar motor ataupun mobil tuh biasanya lewat lubang masuk bensin ini, di mana pipa tersebut ini akan mengalirkan ke dalam tangki bahan bakar tersebut. Kemudian di sini di bagian atas ini ada yang namanya selang udara. Selang udara ini terhubung antara lubang masuk bensin dan tangki bahan bakar. Yang fungsinya itu biasanya menyalurkan uap yang dihasilkan oleh penguapan bensin dalam tangki itu disalurkan akan masuk ke selang udara ini, karena agar uap tersebut tidak keluar, jadi dia dihubungkan ke lubang masuk bensin ini supaya hasil penguapan tersebut akan menjadi embun, kemudian embun tersebut akan dibalikkan kembali ke dalam tangki bahan bakar. Kemudian untuk yang gambar yang berwarna putih ini, bagian atas ini adalah kumpulan dari hasil penguapan bahan bakar bensin. Ini juga dapat disebut dengan HC gas, di mana HC gas itu hidrolik karbon gas yang terjadi karena penguapan bahan bakar bensin tersebut. Kemudian untuk yang bagian bawah ini yang berwarna biru itu adalah bahan bakar bensinnya sendiri. Selanjutnya ada yang namanya separators atau disebut dengan pembatas, di mana pembatas ini biasanya tuh digunakan atau dimanfaatkan agar meminimalisir guncangan atau gelombang yang terjadi pada bahan bakar karena adanya pergerakan dari kendaraan tersebut. Karena jika gelombang yang dihasilkan itu sangat besar, mereka akan mengenai bagian atas tangki ini dan itu dapat mengakibatkan pengkikisan pada tangki bahan bakar. Kemudian yang berbentuk kotak ini adalah pelampung. Pelampung ini terhubung ke dalam sebuah sensor yang akan dapat membaca seberapa banyak bahan bakar yang sudah terisi di dalam tangki. Ini akan disalurkan melalui sebuah komponen dan akan terbaca oleh pengendara agar mereka tahu apakah bahan bakar yang diisinya telah cukup atau tidak. Kemudian di bawah sini itu ada sebuah saringan. Saringan itu biasanya digunakan untuk menyaring kotoran-kotoran atau memfilter bensin. Biasanya kan bensin kan ada komponen-komponen yang atau kotoran-kotoran itu, dan dia dapat disaring melalui saringan tersebut. Kemudian di sini ada subtank. Subtank itu adalah sebuah tangki kecil di dalam tangki bahan bakar itu yang berfungsi sebagai pembatas atau sebuah wadah yang berguna sebagai penempatan bensin yang sudah tersaring atau sudah melalui penyaringan itu atau sudah bersih yang akan disalurkan ke saluran mesin utama dan ke karburator. Berikutnya ada drain plug. Drain plug ini tuh biasanya sejenis baut yang
berada pada bawah tangki bahan bakar. Kegunaan itu sebagai penguras atau jika ingin membersihkan tangki bahan bakar jika bensin di dalam ini kotor atau tercampur oleh air. Nah, itu dapat dihilangkan atau dikuras melalui drain plug ini, dapat dibuka dan dapat dikuras melalui bawah dan tidak perlu dituang atau melalui lubang masuk bensin. Kemudian di sini ada sebuah pipa yang bernama fluid inlet tube, di mana pipa tersebut itu akan menyalurkan bahan bakar yang sudah terfilter ini, yang sudah bersih, tidak memiliki kotoran, itu menyalurkan ke atas ke sebuah karburator. Tapi sebelum itu di sini juga terdapat saluran mesin utama, di mana saluran mesin utama itu juga akan menghantarkan bahan bakar yang sudah terfilter itu masuk ke karburator. Kemudian untuk sebelah kiri ini, pipa sebelah kiri itu saluran kembali, di mana saluran kembali itu biasanya digunakan sebagai pengembalian bahan bakar yang berlebih yang diantarkan ke karburator jika mereka mengalami kelebihan bahan bakar, dan dia akan dapat dikembalikan melalui saluran kembali menuju ke dalam tangki bahan bakar tersebut. Baik, untuk berikutnya yaitu yang kedua, saluran bahan bakar. Nah, saluran bahan bakar ini biasanya dibuat atau terbuat dari bahan seng atau tembaga. Saluran ini tuh biasanya berfungsi sebagai penyaluran bahan bakar dari tangki menuju tempat pembakaran, di mana saluran ini tuh memiliki 3 buah saluran. Yang pertama itu saluran utama, yaitu menyalurkan bahan bakar dari tangki ke pompa bakar. Yang kedua itu saluran pengembali, di mana saluran pengembali ini biasanya mengembalikan bahan bakar atau bensin yang berlebih yang akan disalurkan ke karburator. Jika dia terjadi kelebihan bahan bakar, maka dia akan dikembalikan melalui saluran tersebut menuju tangki. Kemudian saluran yang ketiga yaitu saluran uap bahan bakar yang akan menyalurkan gas HC atau hidrolik karbon gas yang terjadi karena penguapan bensin tersebut dari tangki bahan bakar. Kemudian yang ketiga itu pompa bahan bakar, di mana pompa bahan bakar itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pompa mekanik dan pompa elektrik. Berikut ini contoh ilustrasi dari pompa mekanik, di mana pompa mekanik ini memiliki 3 langkah kerja atau 3 tahapan, yaitu yang pertama penghisapan, di mana sebuah komponen cam ini yang berbentuk bulat ini jika ditarik ke bawah, jika ditarik atau ditekan, maka komponen rock arm ini akan menarik atau membuat sebuah komponen diafragma ini menjadi turun ke bawah dan bersamaan dengan masuknya bahan bakar menuju ruang hampa di atas diafragma tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penyaluran, di mana sebuah poros berputar, maka komponen rock arm itu akan kembali ke tempat semula dan membuat diafragma itu terdorong ke atas dan membuat bahan bakar yang berada pada ruang hampa tersebut, yang memenuhi ruang hampa tersebut, akan terdorong masuk ke karburator. Kemudian tahap ketiga itu adalah biasanya disebut dengan pump idling, atau jika bahan bakar yang tersedia pada karburator itu sudah memenuhi atau sudah terpenuhi, maka komponen-komponen yang tadi atau seperti diafragma itu tidak mengalami perubahan apapun atau tetap
dalam posisi semula. Nah, berikut ini adalah contoh dari pompa elektrik. Pompa elektrik ini tuh cara kerjanya tuh berhubungan dengan sebuah kemagnetan yang terjadi dalam pompa tersebut. Baik, untuk komponen yang keempat yaitu karburator, di mana karburator itu merupakan komponen yang terdapat pada motor bakar yang sebagai tempat pencampuran bahan bakar dengan udara. Jika bensin dan udara menjadi bahan bakar gas, maka keduanya itu masuk ke dalam sebuah silinder, dan silinder itu akan dipadatkan atau mengkompresi bahan bakar dan gas tersebut, dan dipercikan sebuah bunga api yang dihasilkan oleh busi, sehingga itu akan mengakibatkan sebuah desakan atau sebuah ledakan yang akan membuat torak atau piston tersebut turun ke titik mati bawah. Nah, dari penjelasan tersebut tuh karburator juga memiliki macam-macam jenis, yaitu ditinjau dari arah pengaliran campuran udara dan bensinnya. Yang pertama itu karburator arus naik, karburator arus datar, dan karburator arus turun. Di mana karburator arus naik itu atau disebut dengan updraft flow ini biasanya akan memasukkan udara secara vertikal dari bawah naik ke bagian atas atau sebuah intake. Kemudian untuk yang kedua yaitu karburator arus turun. Karburator arus turun itu biasanya jenis karburator atau downdraft flow, biasanya disebutnya seperti itu. Biasanya tuh karburator itu tuh memanfaatkan sebuah aliran vertikal yang tadi, yang dari atas menuju bawah untuk menggerakkan udara, tapi biasanya tuh tipe karburator ini biasanya banyak digunakan pada mobil yang memiliki kapasitas yang besar. Kemudian untuk yang terakhir yaitu karburator arus sisi datar. Nah, pada karburator ini tuh memiliki dua cara pengarusan, yaitu mengalirkan udara secara horizontal atau secara sejajar gitu kan. Kalau yang kedua tadi kan secara vertikal, tapi pada karburator sisi datar ini pengaliran campuran udara dan bensin itu melalui sisi horizontal. Lalu untuk karburator sendiri memiliki beberapa komponen yang berkaitan saat proses pencampuran bahan bakar bensin dengan udara. Berikut ini adalah beberapa komponen yang terdapat pada karburator. Nah, di sini ada contoh dari karburator. Di sini ada beberapa komponen yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Berikut adalah beberapa komponen yang terdapat pada karburator. Yang pertama itu ada mangkok pelampung karburator, di mana mangkok pelampung ini biasanya berfungsi untuk menampung atau tempat untuk sebuah bahan bakar yang sebelum dicampurkan dengan udara, kemudian disuplai ke ruang bakar. Nah, bahan bakar tersebut akan ditampung terlebih dahulu pada mangkok pelampung karburator ini. Dan untuk gambar yang kedua yaitu pelampung pada sebuah karburator. Nah, pelampung ini tuh biasanya tuh disebut juga dengan floater. Nama lain dari pelampung itu adalah floater. Fungsinya itu mengatur bahan bakar pada mangkok agar supaya itu bahan bakar yang ada dalam mangkok pelampung karburator itu tidak berlebihan.
Untuk yang ketiga itu jarum katup pelampung. Jarum katup pelampung ini tuh biasanya tuh ukurannya tuh kecil sebagai penutup saluran suplai bahan bakar dari tangki saat bahan bakar di float camber, sebuah komponen float camber itu sudah penuh, maka dia akan ditutup oleh jarum katup pelampung ini. Untuk yang keempat itu ada katup gas, di mana katup gas itu untuk mengatur jumlah campuran bahan bakar dan udara yang akan masuk ke dalam tangki bahan bakar. Kemudian yang berikutnya adalah slow jet pillow, di mana fungsinya itu untuk mengontrol atau mengatur aliran bahan bakar yang akan masuk ke dalam ruang bakar, di mana jika semakin besar ukurannya maka bahan bakar yang masuk akan banyak, begitu juga dengan sebaliknya. Dan kemudian yang seperti pir ini adalah pegas katup gas, mana komponen ini juga itu biasanya terletak di atas karburator, di atas sebuah pistonnya itu, supaya menjaga agar klep tempat tertutupnya turtle itu tidak ditarik dan membalikan posisi klep tuh pada posisi yang seharusnya, bukan pada posisi semula. Untuk berikutnya itu komponen yang biasa disebut dengan main jet. Main jet sendiri itu berfungsi untuk mengontrol aliran material sistem pada biasanya pada putaran sedang ataupun putaran yang tinggi. Semakin besar ukurannya, maka dia juga bahan bakar yang keluar akan semakin banyak, hampir sama dengan komponen slow jet pillow jet ini. Kemudian untuk yang ketiga itu, untuk yang selanjutnya itu ada jet needle, di mana jet needle itu adalah sebuah scape needle untuk mengatur jumlah campuran bahan bakar dan udara masuk melalui komponen yang main jet sebelumnya saat mesin ditarik gasnya atau saat mesin diberi gas dengan bukaan katup itu sekitar 1/4 hingga 3/4. Komponen itu biasanya berperan sangat lumayan penting dalam ukuran tabungnya. Itu yang bentuk komponen ini tuh agak meruncing dan pada saat jet needle ditarik, maka diameter pada lubang needle jet berubah sesuai dengan komponen throttle valve yang ada. Kemudian yang selanjutnya ini ada needle jet. Needle jet itu sebagai pengontrol besar kecilnya lubang yang terhubung dengan bagian venturi. Komponen itu bentuknya hampir sama dengan needle jet, sehingga ukuran needle jet itu berubah saat throttle valve terbuka. Kemudian yang ini, gambar berikut ini adalah sebuah komponen slow air jet atau slow air blade, mana komponen ini itu berupa sebuah kurva yang mengalir melalui udara saat mesin dihentikan, mana jika mesin dihentikan maka sebuah udara tuh dapat mengalir melalui komponen tersebut. Jika sebuah komponen lubang jet udara tuh kecil atau lambat, itu akan mempengaruhi campuran saat berputar atau dia memiliki kekuatan yang rendah. Jadi untuk berikutnya yaitu main air jet. Komponen itu merupakan bagian yang memiliki fungsi utama sebagai
lubang yang dilalui udara saat mesin berada pada kecepatan sedang dan menuju ke tinggi. Biasanya tuh lubang yang terdapat pada itu tuh juga ukuran lubang yang terdapat pada komponen itu juga mempengaruhi ukuran bahan bakar yang akan melewati main jet tersebut. Kemudian untuk yang komponen terakhir itu yaitu propeller atau pilot screw. Pilot screw itu sendiri berupa sebuah komponen yang mirip dengan skrup yang memungkinkan kita untuk mengatur jumlah udara dan bahan bakar yang masuk melalui sebuah bukaan atau sebuah lubang. Untuk yang terakhir yaitu cara kerja karburator, di mana prinsip kerja dasar dari sebuah karburator itu pada dasarnya menggunakan menggunakan hukum Bernoulli, di mana hukum Bernoulli tersebut itu menyatakan semakin cepat udara bergerak, maka semakin kecil juga tekanan selisnya, namun semakin tinggi tekanan dinamisnya. Secara umum, kebanyakan karburator pada sepeda motor itu menggunakan karburator Venturi variabel, di mana jika dilihat dari cara kerjanya, karburator jenis ini tuh memiliki dua cara kerja, di mana yang cara kerja yang pertama yaitu saat gas throttle masih tertutup dan saat gas throttle itu dibuka atau diizinkan. Pada saat cara kerja yang pertama yaitu saat gas throttle masih tertutup, otomatis Venturi itu menjadi melebar, otomatis Venturi menjadi sangat melebar, jadi kecil, yang berarti aliran udara dari filter ke intake sebuah intake manifold itu dibatasi karena Venturi tersebut yang tadinya lebar menjadi mengecil. Terus untuk yang kerja kedua yaitu gas throttle itu dibuka atau dinaikkan. Nah, dengan demikian pada kondisi ini yang dapat digambarkan bahwa putaran sebuah mesin secara otomatis menjadi rendah, namun pada situasi ini tuh terjadi kebalikan ketika throttle gas dinaikkan, di mana Venturi otomatis menjadi lebih besar, yang tadinya kecil menjadi lebih besar, dan aliran udara yang masuk menjadi lebih cepat. Dalam posisi seperti itu, biasanya tuh tentu putaran mesinnya menjadi semakin pesat.